Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan untuk perkuliahan hari ini, yaitu untuk materi pengorganisasian. Pada fungsi kedua dalam fungsi manajemen adalah fungsi organizing atau pengorganisasian. Ya, di mana setiap kegiatan manajemen tidak akan terlepas minimal dari 4 fungsi, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan coba untuk membahas tentang pengorganisasian. Apa itu pengorganisasian? Ya, dalam pengertiannya, pengorganisasian ini merupakan fungsi dari fungsi manajemen, di mana manajer mengalokasikan keseluruhan sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat, ya, atau berdasarkan perencanaan, ya, berdasarkan kerangka kerja tertentu. Nah, jadi pengorganisasian itu adalah pengalokasian seluruh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, kemudian kerangka kerja yang dimaksud adalah sebagai desain organisasi. Di mengalokasi sesuai dengan desain organisasi, itulah tugas pengorganisasian. Nah, desain organisasi, nah ini adalah bentuk spesifik dari kerangka kerja organisasi. Biasanya disebut struktur organisasi. Nah, jadi dalam satu organisasi, desain organisasi itu dilambangkan atau digambarkan dengan struktur organisasi. Nah, adapun struktur organisasi itu sendiri adalah merupakan dasar dari desain organisasi, di mana manajer melakukan alokasi sumber daya organisasi, terutama yang berkaitan dengan pembagian kerja atau division of work dan sumber daya yang dimiliki, ya, atau pengalokasian sumber daya perusahaan. Nah, sehingga pembagian kerja, koordinasi, komunikasi, kemudian authority dan responsibility, nah, itu tergambar dari suatu struktur organisasi. Kalau struktur organisasi sudah visualisasi dari desain organisasi. Kalau desain organisasi adalah kerangka keseluruhan dalam organisasi. Nah, itulah pengorganisasian dalam kegiatannya dalam mengalokasikan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, ya, atau sumber daya bahan baku, modal, teknologi. Nah, semuanya dialokasikan untuk mencapai rencana atau tujuan yang sudah ditentukan dalam fungsi perencanaan. Nah, kegiatan pengorganisasian itu diantaranya meliputi pengalokasian sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas dan menetapkan prosedur. Nah, biasanya standar operasional prosedur itu dibuat dalam organisasi untuk mencerminkan adanya keteraturan dalam kegiatan. Nah, sehingga standar itu dibuat untuk merumuskan apa yang harus dikerjakan, harus dilakukan oleh
seluruh komponen yang ada dalam organisasi. Jadi di samping mengalokasikan sumber daya, kegiatan pengorganisasian juga merumuskan dan menetapkan tugas. Kemudian menetapkan struktur organisasi, garis kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki oleh individu dalam organisasi ataupun keseluruhan kelompok dalam organisasi. Jadi garis kewenangan dan tanggung jawab dalam pengorganisasian itu akan tergambar dalam kegiatan pengorganisasian. Kemudian pengrekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan sumber daya juga termasuk ke dalam kegiatan pengorganisasian. Jadi penarikan tenaga kerja, ya, kemudian seleksi tenaga kerja atau sumber daya organisasi, sumber daya manusia organisasi, kemudian setelah ada dan masuk di dalam, kemudian dilakukan pelatihan dan pengembangan supaya sesuai dengan rencana organisasi. Dan terakhir adalah penempatan sumber daya pada posisi tepat. Nah, maka orang dengan melakukan kegiatan manajemen dalam hal ini pengorganisasian, maka akan menempatkan sumber daya manusia berdasarkan posisi yang memang tepat. Jadi the right man on the right place, on the right job. Jadi menempatkan orang sesuai dengan tempatnya. Maksudnya kompetensi, capability, sumber daya manusia itu dalam pengorganisasian akan ditempatkan sesuai. Nah, jika memang penempatan tidak sesuai, berarti dalam pengorganisasiannya belum optimal. Karena menempatkan orang belum atau tidak pada tempatnya. Nah, berikutnya adalah ada 4 pilar dalam kegiatan pengorganisasian. Ya, ada division of work, kemudian ada departementalisasi, ada hierarki, dan ada coordination. Nah, itulah 4 pilar dalam pengorganisasian. Division of work, ya, pembagian kerja, kemudian departementalisasi, kemudian ada hierarki, ada koordinasi. Oke, pembagian kerja, keseluruhan kegiatan dan pekerjaan bersifat kompleks itu kemudian dibagi lebih sederhana dan lebih spesifik. Jadi dalam suatu organisasi, semakin besar organisasi, maka semakin kompleks pekerjaannya. Namun dalam pengorganisasian, kegiatannya akan membagi pekerjaan yang kompleks itu lebih sederhana, lebih spesifik. Sehingga orang tidak akan bingung dengan pekerjaan yang kompleks tersebut. Karena masing-masing sudah spesifikasi berdasarkan kompetensi dan sumber dayanya. Nah, seperti itu. Jadi, keuntungan dari pengorganisasian itu adalah division of work, pembagian kerja. Nah, selanjutnya adalah pengelompokan pekerjaan atau departementalisasi. Jadi, contoh di bagian pemasaran itu bisa dibuatkan departemen pemasaran, bagian keuangan, departemen keuangan. Jadi, berdasarkan kegiatan dibuat pengelompokan dan penambahan juga bagian kelompok yang menurut kriteria tertentu lebih spesifik. Misal, sekarang ada divisi transportasi, divisi IT, ya, information technology, kemudian divisi digital marketing, padahal ada di pemasaran, di departemen pemasaran. Ya, pengelompokan itu atau departmentalization itu diperuntukkan untuk lebih mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang lebih spesifik, ya, yang memerlukan pekerjaan yang memang lebih spesifik juga, keahlian spesifik juga.
yang dibutuhkan dalam departemen tersebut. Ya, sekarang misalnya dengan tantangan digital, bisnis digital ataupun tantangan digital, maka departemen bisa membuat departemen khusus ya untuk kelompok khusus yang penanganannya khusus, yaitu misalnya tentang departemen digital. Semua yang berkaitan dengan digital, baik digital human resource management, digital finance, kemudian digital information. Nah, semuanya bisa dimasukkan dalam departemen yang sama. Atau justru malah lebih spesifik lagi, di sub bagian departemen yang sudah ada. Ya, seperti tadi misalnya digital marketing ada di bawah departemen marketing. Ya, kemudian digital finance ada di bawah departemen finance. Ya. Nah, seperti itu. Di bawah departemen keuangan. Nah, itulah departementalisasi. Kemudian bagaimana menentukan hierarki? Di sini ada dua pokok ya. Ada span of management dan ada chain of command-nya. Bagaimana pembagian kewenangan dan tanggung jawab, sejauh mana pembagian kewenangan dan tanggung jawab. Nah, sehingga akan terukur berapa banyak orang yang dibutuhkan dan kemudian seberapa panjang ya hierarki dalam organisasi tersebut. Biasanya semakin panjang dari hierarki organisasi, maka span of management-nya juga semakin dalam. Ya. Sehingga jumlah orang yang dibutuhkan ya, juga semakin banyak. Nah, selanjutnya ada batasan kewenangan dan garis perintah juga semakin hierarkinya semakin panjang gitu ya kan, maka akan semakin panjang juga tentang batas kewenangan dan garis perintah. Salah satu contoh misalnya untuk perusahaan-perusahaan BUMN yang tentunya span of management dan chain of command-nya sangat panjang sekali dari mulai kantor pusat sampai cabang pembantu atau misalnya ada dibuka lagi adalah perwakilan kantor untuk di kecamatan. Berarti panjangnya dan jumlah orang ya yang ada di dalam organisasi itu sudah bisa terbayang ya, banyak dan panjang garis kewenangan dan tanggung jawab. Nah, sehingga nanti dalam departementalisasi lah kemudian berfungsi ya adanya pendelegasian sehingga ada otonomi di masing-masing wilayah. Misalnya ada kantor wilayah Jabodetabek, ada kantor wilayah Jawa dan Bali misal ya, ada kantor wilayah Kepulauan Seribu dan ada kantor wilayah yang kemudian lebih dibagi lebih kecil lagi ya, kantor cabang pembantu, kantor cabang dan seterusnya. Nah, sehingga ada hierarki yang panjang tersebut ya dibagi dan dibebankan kewenangan itu dan tanggung jawab ke masing-masing departemen. Nah, seperti itu. Dan terakhir adalah koordinasi. Dalam kegiatan koordinasi, proses dan pengintegrasian seluruh aktivitas dari berbagai departemen atau bagian agar tujuan organisasi bisa tercapai secara efektif. Maka ada garis koordinasi. Ya. Makanya ada garis perintah dari atas ke bawah, ada garis komunikasi antar level hierarki yang sama, sehingga
untuk wilayah, ya, mereka akan saling bertukar informasi, saling bertukar jabatan bahkan atau pejabat orang, ya, atau istilah lainnya dirotasi, ya. Nah, diberotasilah kemudian sumber daya manusia di dalam hierarki yang sama, pada level yang sama. Nah, ini dalam upaya bisa berkoordinasi, maka akan ada koordinasi antar, ya, kantor wilayah. Nah, seperti itu. Tujuannya adalah agar seluruh aktivitas yang dilakukan itu tetap berorientasi kepada tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Nah, selanjutnya mengenai jenis-jenis organisasi, hierarki organisasi, ada hierarki vertikal dan ada hierarki horizontal. Nah, dalam gambar ini vertikal itu ke atas ke bawah, ya. Dari direksi, ya, ada direktur utama, kemudian ada direktur keuangan, ada direktur personalia, ya. Nah, direktur utama hierarkinya paling tinggi di direksi, ya, seperti itu. Kemudian dari direktur level kedua, ya, ada manajer, ya. Ada di direktur personalia, ada manajer personalia, di bawahnya di direktur keuangan ada manajer keuangan dan seterusnya. Kemudian ada level ketiga, ada divisi-divisi di masing-masing direktur, di masing-masing bidang, ya. Di manajer personalia, di bawahnya ada, mungkin bisa dibagi lebih banyak divisi. Ada divisi recruitment, ada divisi development, begitu, ya. Sumber daya manusia, ada selection, ya, atau divisinya mungkin hanya dibagi dua saja, recruitment and selection. Kemudian ada divisi development. Nah, seperti itu. Nah, itulah mencerminkan hierarki vertikal. Kalau hierarki horizontal dalam level yang sama, kemudian ke pinggir kiri dan kanan semakin lebar, ya, hierarki ke pinggir, ke kanan ke kiri, nah itu semakin melambangkan kompleksitas dalam organisasi yang selevel. Kalau ke atas ke bawah, kompleksitas dan kedalaman, ya, dari hierarki instruksi, tugas, tanggung jawab, ya, dalam suatu organisasi. Nah, itu contohnya, ya. Nah, adapun bentuk struktur organisasi, desain dalam organisasi, nah, akan dipengaruhi oleh satu, strategi di organisasi. Bagaimana strategi bisa mempengaruhi struktur organisasi? Karena bisa saja strukturnya ramping, strukturnya gemuk, ya, strukturnya sederhana, itu tergantung dari strategi organisasi tersebut, ya. Kemudian dari skala organisasi, besar kecilnya organisasi akan menentukan struktur organisasi, ya. Sehingga tadi kedalaman, keluasan itu tergantung skala organisasi. Kalau organisasinya tunggal, ya, kantornya hanya kantor pusat saja, belum memiliki kantor cabang dan seterusnya, maka strukturnya juga tidak akan terlalu dalam. Nah, kemudian teknologi yang dimiliki dan digunakan, karena teknologi selama ini akan membantu, ya, dalam pekerjaan, dalam mencapai tujuan organisasi, maka bisa dirampingkan dengan adanya teknologi. Misal tidak dibuka kantor wilayah, ya, tapi bisa saja dari kantor pusat ke cabang.
karena ada teknologi yang membantu untuk mendelegasikan kewenangan, tanggung jawab, informasi, koordinasi dengan adanya teknologi. Maka dengan rapat virtual, diskusi virtual, ya, sekarang organisasi-organisasi diuntungkan, mereka tidak harus ketemu, ya, di kopi darat, mereka bisa langsung melakukan meeting di virtual, maka keseluruhan dari anggota organisasi yang diperlukan, maka mereka bisa ikut serta tanpa harus moving, ya, tanpa harus keluar dari kantor masing-masing atau dari wilayah masing-masing. Nah, itulah semakin dikuasai oleh organisasi tentang teknologi, maka organisasi akan terbantukan. Nah, selanjutnya adalah mengenai lingkungan geografis, ya, lingkungan sosiologis, lingkungan demografis. Itu akan menentukan struktur organisasi. Ya, contoh misalnya untuk lingkungan geografis, ya tadi ada pusat, ada wilayah, ada cabang dan ada cabang pembantu. Ya, biasanya itu mengikuti geografis. Pusat biasanya berada kalau nggak di kota besar ya di Jakarta atau di Bandung, ya, atau di Surabaya. Nah, kemudian wilayahnya adalah membidik wilayah provinsi. Ya, kemudian cabangnya biasanya adalah kabupaten dan kota. Nah, biasanya untuk kabupaten kota besar ada cabang pembantu. Kemudian barulah ada kantor di masing-masing kecamatan, ya, atau bahkan ada yang sampai ke desa, ya, itu geografis. Nah, salah satu contoh di lingkungan yang mengadopsi tentang lingkungan geografis. Nah, selanjutnya ada 5 pendekatan dalam proses departementalisasi, ya, untuk membagi ke dalam fungsi departemen, ya, sehingga pekerjaan yang banyak itu bisa dibagi. Nah, ada berdasarkan pendekatan fungsional, ya, fungsinya, ya, tadi ada marketing, ada keuangan, ada sumber daya manusia, ya, ada operasional. Maka departemen itu dibagi berdasarkan fungsi. Ada juga berdasarkan pendekatan produk, ya. Ada lini, biasanya di setiap produk ada lini produk, line produknya, ya. Ada produk kosmetik, misal contoh, ya. Ada produk fashion, ada food and beverage. Nah, maka departemen-departemen dibagi berdasarkan produk yang dibuat oleh perusahaan. Ya, contoh misalnya di salah satu industri produk nasional, ya begitu, ada banyak nama perusahaan di situ, maka pembagian departemen berdasarkan produk. Ya, tadi ada produk kecantikan, sabun, sampo, dan seterusnya, ada makanan dan minuman, ya. Maka dibagilah departemennya, ada food and beverage, ada fashion. Kemudian ada pendekatan pelanggan, segmen berdasarkan pelanggan, ya. Maka departemennya dibagi lagi, misalnya di fashion ada departemen lagi. Ada fashion dewasa, fashion anak-anak, ya. Kemudian ada di anak-anak juga masih dibagi lagi. Nah, seperti itu. Itulah pendekatan dalam pelanggan untuk departementalisasi, pembuatan departemen. Pendekatan geografis tadi sudah diutarakannya,
dalam pembuatan departemen, yaitu ke letak geografi ya, di suatu negara, di suatu wilayah. Kemudian ada pendekatan matrik. Ini bisa menggabungkan di antara 4 fungsi yang sebelumnya. Misal pendekatan geografis juga pendekatan produk. Jadi di masing-masing di lini departemen pusatnya, misalnya pendekatannya produk. Tadi ada passion dan beverage. Di passion dan beverage, di geografisnya juga dipisahkan lagi untuk wilayah itu ya. Misalnya untuk passion dibagi lagi wilayahnya. Maka masing-masing wilayah punya kantor wilayah. Nah, jadi matrik itu adalah menggabungkan di antara 4 fungsi sebelumnya. Ya, jadi pembuatan departemen atau departementalisasi itu ya bisa juga tidak hanya berpaku dalam satu, tapi secara matrik. Nah, itulah teman-teman ya gambaran sekilas mengenai pengorganisasian. Jadi bagaimana alokasi untuk sumber daya yang dimiliki perusahaan dilakukan oleh perusahaan agar perencanaan yang sudah ditetapkan atau tujuan dalam perusahaan tercapai. Itu yang bisa disampaikan materi untuk hari ini. Silakan untuk tugasnya dikerjakan. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Salam sehat dan salam bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.